Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Orang ini benar-benar mengendalikan naga neraka. Menyaksikan situasi di langit berubah begitu cepat, mata raja yang menelan roh tiba-tiba dipenuhi dengan kelegaan dan kelegaan. Dari klan Xiao, tidak ada seorang pun yang hemat bahan bakar. Xiao Yan ini hanya berada di peringkat reinkarnasi lapisan ke-7, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, yang agak mirip dengan Xiao Yuntian tua dan abadi. Bahkan dari tubuhnya, dia mencium bau yang familiar, yaitu fluktuasi dari teknik menelan. Manusia tercela, kamu akan membayar harga yang mahal untuk tindakanmu. Naga iblis neraka mengusir Xiao Yan dan meraung pada putra surga dengan marah. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi siapa yang tahu bahwa kamu, idiot, bisa melakukan hal-hal buruk. Binatang, selalu hanya binatang. Melihat Xiao Yan berdiri di atas naga neraka, senyum di wajah putra langit menghilang seketika. Mampu menyelamatkan naga neraka yang berada di bawah kendalinya, kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk membuatnya merasa tergerak. Balikan aku, awan neraka ini adalah azabmu. Setelah beberapa saat, lapisan api coklat tua mengalir keluar dari putra surga, dan lapisan naik turunnya awan api benar-benar menghiasi seluruh langit. Orang ini juga merupakan atribut kekuatan api. Bahkan dalam nyala api coklat tua, ada fluktuasi di dekat api suci, itu seharusnya menjadi berkah dari kerajaan malaikat. Turun, selamatkan Raja Roh menelan dan lindungi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan hancur secara fisik dan mental. Xiao Yan meninggalkan naga neraka dan menginjakkan kaki di langit sendirian, menatap putra surga. Karena dia ingin bertarung, dia akan menemaninya bertarung. Jika dia berani memprovokasi kekuatan suci klan Xiao, dia pasti akan menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil darahnya dan mengorbankannya. Ini, emas, naga, raja, naga iblis neraka merasa ngeri untuk sementara waktu, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Xiao Yang sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan menakutkan dari transformasi ke-7 Dewa Naga, dan itu cukup untuk mendapatkan status yang sangat tinggi dalam keluarga naga. Belum lagi orang ini memiliki Raja Naga Emas dan nafas mengerikan dari Raja Naga Tiran. Sungguh pria yang menakutkan. Dia tidak hanya memiliki 7 jenis api suci, tetapi dia juga mendapatkan keintiman dari 2 Raja Naga. Sumber kegelapan yang aneh, kemegahan jahat hijau tua perlahan menggantikan cahaya keemasan di sekitar tubuh Xiao Yan, lapisan garis darah hijau gelap yang kompleks dan aneh, seperti semacam benda keji yang diukir dengan hati-hati. Huhu, ayo bunuh sebanyak yang kamu suka, dunia ini tidak ada lagi kebutuhan untuk eksis. Melihat putra surgawi, yang menjadi semakin ganas di depannya, Xiao Yan akhirnya tidak lagi keberatan, dan dia melakukan apa yang dia lakukan. Dunia neraka, tidak lain adalah sekelompok orang yang membantu dan melecehkan Zhou. Kalimat terakhir ini benar-benar melewati batasan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa syarat diteruskan ke pikiran banyak orang tingkat tinggi di dunia neraka. Apakah dia sudah tahu, banyak pejabat tingkat tinggi berdiri bersama, tubuh mereka membeku. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti itu, aku khawatir itu berasal dari dunia bawah. Yang mulia Dewa Kematian telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, bagaimana dunia neraka saat ini bisa bersaing dengannya? Suara-suara di kerumunan bergetar, lebih baik, lepaskan. Kekuatan semacam ini, bahkan putra surgawi tidak dapat bersaing. Begitu putra surgawi gagal, kemarahannya menyapu dunia neraka, siapa yang akan selamat di seluruh dunia neraka? Pada saat yang sama, wakil guru batas membawa murid jahatnya, dan kedua tuan dan murid itu datang perlahan. Segel reinkarnasi Xiao Lingsan, wakil tuan dunia, apa yang telah kamu lakukan? Fujin di atas kursi pertama tiba-tiba kehilangan suaranya. Jizu, kamu bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin mendorong dunia neraka ke jalan buntu? Dengan cara ini, memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Kekuatan lautan api, mengubah hujan di atas awan. Menghancurkan, sebuah suara kejam, jatuh sedikit. Debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kehampaan, meledak ke arah vital Xiao Yan. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan serangan putra surga,
tampaknya tidak berpengaruh pada Xiaoyan, yang dilengkapi dengan iblis. Serangan pembenaran diri putra surga jatuh pada Xiaoyan selemah gelitik. Apakah kamu sudah cukup? Pada saat ini, iblis Xiaoyan membuat suara dingin dan mengangkat wajah yang sangat jahat. Pembuluh darah biru dan garis darah iblis di atasnya terus menggeliat, dipenuhi dengan pesona liar dan jahat yang tak terlukiskan. Rambutnya sedikit berdiri, dan darah iblis di sekitar tubuhnya mencerminkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hari ini lebih seperti tiran iblis sejati, dengan kekuatan besar. Puff, tubuh itu seperti hantu, dan tidak mungkin untuk melihat lintasan tindakan yang terakhir. Di telapak putra surga, gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang dianggap sebagai harta tak ternilai dengan mudah ditelan oleh iblis Xiaoyan. Kamu, kekosongan di sekitar tubuh runtuh dalam sekejap, dan kekuatan keserakahan yang ekstrim menelan jiwanya sedikit demi sedikit, daging dan darah. Kembalikan padaku, gulungan keterampilan bertarung dirampok, semua kebanggaan putra surga hancur seketika, dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hatiku. Setelah seni abadi teratas, tampilan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa membutuhkan media khusus, dan gulungan keterampilan bertarung ini adalah media tampilan. Di seluruh dunia 1000 besar, hampir hanya ada jumlah gulungan tangan seperti media keterampilan bertarung demigod semacam ini. Selama dia menunjukkannya sendiri, bahkan jika dia sekuat iblis Xiaoyan, putra surga memiliki kepercayaan penuh untuk melenyapkannya sepenuhnya. Sangat disayangkan, dari awal hingga akhir, putra surga telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Di puncak peringkat reinkarnasi ke-7, dengan gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa di tangannya, dimanapun dia berada, dia hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bawah peringkat reinkarnasi ke-8. Sayang sekali dia bertemu Xiaoyan yang memendam iblis. Kekuatan iblis, bukankah putra surga dapat mengetahui dan melawan? Kekuatan iblis, di seluruh dunia 1000 besar, tidak mungkin ditemukan kecuali kerajaan malaikat dan pusat kekuatan di pusat dunia manusia yang mengetahui jejaknya. Kekuatan semacam ini, di mata mereka, seperti kekuatan atribut baru. Yang tidak diketahui seringkali merupakan keberadaan yang paling menakutkan. Balas dendam keluarga Xiao dimulai denganmu. Jangan khawatir, orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang bisa kabur. Xiaoyan membuka mulutnya dengan dingin. Suaranya sangat acuh tak acuh, sepertinya saat ini dia, bukan Xiaoyan, tapi, iblis sungguhan. Tidak, pada saat ini, semua kepercayaan diri dan metode dihancurkan sepenuhnya oleh iblis Xiaoyan, dan putra surga berubah menjadi anjing gila yang menggonggong. Penguasa istana surgawi, dan beberapa negara adidaya di dunia manusia adalah pembantu rahasia, selama kamu membiarkan aku pergi. Puff, ketakutan menyebar di murid putra surga, dan beberapa informasi rahasia dilontarkan untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa ketika yang terakhir baru saja membuka mulutnya, semburan api putih susu meletus dari seluruh tubuh. Seluruh tubuh benar-benar terbakar, jiwa, daging dan darah, langsung terbakar olehnya. Tombak iblis, melihat api putih susu, iblis Xiaoyan selalu memiliki pikiran panik di dalam hatinya, dan dia memutarnya. Tombak berwarna tinta darah yang berukuran ribuan meter muncul dari udara tipis. Tombak iblis mengandung kekuatan iblis yang sebenarnya. Atas dasar iblis, kekuatannya terkonsentrasi pada titik yang tajam, dan cahaya dingin sedikit, dan secara langsung membunuh putra surga yang dikalahkan di atas langit. Putra surga memiliki kekuatan khusus yang ditanam di tubuhnya oleh beberapa pembangkit tenaga. Api putih susu itu membuat iblis Xiaoyan merasa tidak nyaman, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkannya terbakar sepenuhnya. Sepertinya sisa rasa api putih susu itu, ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh reinkarnasi. Tubuh mulai bergetar dari lubuk hatinya, dan di dadanya, semburan suara ketakutan terus mengalir keluar dari tenggorokan putra surgawi. Api putih susu menyala sedikit demi sedikit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memusnahkan tempat ini. Fluktuasi aneh mengejutkan banyak api suci di tubuh Xiaoyan. Putra surga terkejut, seluruh tubuh bergetar tak terkendali, dan retret datang dari naluri, seolah berusaha menghindari serangan tombak iblis yang menghancurkan. Sayang sekali semuanya terjadi begitu cepat, putra surga hanya merasakan rasa sakit menyengat yang tak terlukiskan di tubuhnya,
dan darah serta kekuatan reinkarnasi yang telah dikultivasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh di tubuhnya tampaknya sepenuhnya dipadatkan dan disegel oleh kekuatan jahat dalam sekejap. Semua vitalitas dan kekuatan di tubuhnya tampak memudar sedikit demi sedikit, dan itu dimasukkan kembali ke tubuh Xiao Yan melalui tombak iblis. Tombak iblis berlari lurus dari sisi lengannya ke seluruh dadanya. Tubuhnya tampak ditusuk oleh tombak yang sangat tajam, dan dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh ketakutan. Dan ketakutan. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar dimiliki oleh manusia? Kekuatan macam apa ini? Naga neraka dibawa menyelamatkan raja yang menelan dan membuat jiwa dan tubuhnya menjadi satu. Tetapi pada saat ini, kekuatan di dua orang itu berjatuhan, seolah-olah api putih susu bercokol di luar putra surga. Paksaan dari langit dan bumi yang terkandung di dalamnya telah melampaui ruang lingkup yang dapat ditangani oleh mereka berdua. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis tidak bisa mengatasinya. Sungguh kekuatan ilahi yang agung, ledakan. Segera, tombak iblis itu dihiasi dengan cahaya dingin, seperti seberkas cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap, melonjak lagi, lurus melalui tubuh yang terakhir, dan sepenuhnya melenyapkan jejak vitalitas terakhirnya. Tidak ada suara yang keluar, dan tubuh putra langit langsung tertusuk tombak iblis. Tubuh berubah menjadi debu, dan semua kekuatan menghilang di sini dalam sekejap, dan bahkan api putih susu yang sangat kuat langsung dimusnahkan di bawah serangan tombak iblis. Setelah lubang tenda iblis menembus tubuh putra surga, itu seperti tombak liar yang sulit diatur, menukik ke awan di langit, dengan kejam mengaduk-aduk dunia, dan samar-samar mencoba untuk memulai pesta. Putra surga meninggal, darah menyebar seperti mata air, api coklat tua dan kekuatan tak terhitung lainnya diserap sedikit demi sedikit oleh tombak iblis, dan seluruh dunia dipenuhi dengan warna darah yang sangat aneh. Sialan, kami sengaja membuat rencana untuk membantumu, tapi kalian melakukan trik jahat di belakangmu. Apakah kami hanya bonekamu di matamu? Dalam kekosongan yang beriak, hantu energi yang hampir transparan perlahan muncul, dan wajah yang terakhir dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Suara seperti ini sepertinya mengaum di tengah dunia manusia di ujung yang jauh. Asal-usul jiwa, apakah kamu masih ingin melindungi kekuatanmu sendiri agar tidak jatuh ke dalam reinkarnasi? Melihat sumber jiwa dari napas sekarat putra surga, senyum liar iblis Xiao yang dipenuhi dengan gelombang kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-7. Bahkan jika dia menghadapi pukulan dahsyat dari tombak iblis, dia masih memiliki jejak terakhir dari sumber pelindung itu sendiri. Jika dia bisa memasuki reinkarnasi, dia akan pulih setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan reinkarnasi, Fujun, Hakim hidup dan mati, Raja neraka dunia bawah. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera muncul? Jika kursi ini mati, dengan kemarahan Xiao Yan saat ini, bahkan jika kamu adalah seluruh kekuatan dunia neraka yang melakukan semua yang mereka bisa, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari nasib buruk. Melihat betapa merepotkan iblis Xiao Yan di depannya, putra surga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa lagi mengalahkan yang terakhir, jadi dia hanya bisa mengaum ke langit. Loteng neraka ini adalah tempat terlarang di neraka, dan secara khusus didirikan untuk membatasi Xiao Yan. Setan Xiao Yan tidak bergerak mendengar nada putra surga. Sepertinya dia sudah berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Dan ada poin yang sangat penting. Tampaknya penguasa dunia neraka, hakim hidup dan mati, dan raja neraka semuanya seperti putra surga, dan mereka adalah bagian dari keluarga Xiao yang berpartisipasi dalam pengepungan. Untuk sesaat, kemarahan di dadanya menyapu lagi, perlahan naik, dan napas iblis yang tak ada habisnya bergulir sedikit demi sedikit. Karena mereka semua adalah sekelompok kambing hitam, mari kita bunuh mereka bersama hari ini. Retakan, tiba-tiba, dengan raungan histeris putra surga, celah besar mulai muncul di atas awan di langit, dengan beberapa kekuatan kuat datang satu demi satu. Putra surga, kamu meremehkan musuh. Di antara kerumunan orang di celah, seseorang kembung, tetapi ada sentuhan martabat yang tak ada habisnya di alisnya, seluruh tubuh yang terakhir terbungkus udara keruh hitam. Apakah itu napas atau penindasan yang tak terlihat? Itu mengejutkan. Penguasa alam di pusat dunia neraka, penguasa istana, dan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, hampir melampaui seluruh neraka, adalah keberadaan tertinggi. Di samping yang terakhir,
Ada dua pria parubaya dengan pakaian hitam dan putih, masing-masing dengan aura hidup dan mati yang sama sekali berbeda muncul. Tingkat reinkarnasi kuasi ketujuh, hakim hidup dan mati. Bahkan ada keberadaan dengan ekspresi yang sedikit ganas. Peringkat reinkarnasi ketujuh, Raja Neraka dari dunia bawah, pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan hidup dan mati dunia neraka, adalah pengendali neraka yang sebenarnya. Pada saat beberapa orang muncul, dunia mulai bergoyang, dan nyala api suci di tubuh Xiao Yan juga mengirimkan beberapa fluktuasi panas. Dalam beberapa napas, beberapa misteri diperhatikan. Ada api reinkarnasi di Raja Neraka dunia bawah, dan hakim hidup dan mati memiliki nyala hidup dan mati, dua api suci. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan gunakan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa untuk membunuh Xiao Yan di sini, atau kita semua akan mati. Pada saat ini, Putra Surgawi kehilangan kesombongan dan penghinaan yang dia miliki sebelumnya, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tampaknya hanya setelah bertarung dengan iblis Xiao Yan, dia tahu kengerian orang ini. Sekarang dia dikalahkan, dan dengan bantuan banyak orang kuat di dunia neraka, dia masih memiliki kekuatan untuk kembali ke langit. Jika itu terus berlanjut, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Iblis, berhenti. Bagaimana kamu membunuh kejahatan di dunia nerakaku? Hari ini kamu pasti akan menggunakan darahmu untuk berkorban ke neraka. Fu Jun memimpin, dan aura kematian Shenran yang agung menyapu, dan momentumnya menakutkan. Konyol, itu konyol, ini benar-benar sekelompok orang munafik yang sok suci. Menghadapi ejekan Fu Jun dan yang lainnya, sudut mulut iblis Xiao Yan dipenuhi dengan senyum menjengkelkan. Apakah kamu terlibat dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao? Katakan saja ya atau tidak. Setelah beberapa saat, kekuatan roh jahat mulai muncul dari tubuh iblis Xiao Yan. Terus, aura mati muncul di sekujur tubuh Fu Jun, dan energi seluruh dunia dimobilisasi dengan keras olehnya. Jika itu masalahnya, mari kita dikuburkan di sini bersama-sama. Mendengar kata-kata percaya diri yang terakhir, wajah Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit kelegaan. Kekuatan iblis di tubuhnya tanpa pamrih ditampilkan, kekuatan jahat mengerikan yang cukup serakah untuk melahap segalanya, menembus seluruh dunia. Karena pembangkit tenaga listrik di dunia neraka sangat tidak berdaya, maka tidak perlu ada. Dalam keputusasaan, hancurkan. Jika itu masalahnya, mari kita jatuh bersama. Suara sihir yang dingin dan acuh tak acuh tersapu dengan suara yang memekakkan telinga. Di atas tubuh Xiao Yan, sedikit kecemerlangan iblis meresap keluar dari tubuhnya, membuat seluruh loteng neraka suram dan menakutkan. Berdarah, aneh, gelap, dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan iblis, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa menandinginya. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, tubuh jiwa putra surgawi, penguasa dunia, hakim hidup dan mati, raja neraka dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan banyak kekuatan dalam tubuh tiba-tiba menjadi beku. Saat menghadapi kekuatan iblis Xiao Yan di depannya, perasaan tidak berdaya tiba-tiba keluar dari lubuk hatiku, dan pikiran panik menjadi lebih kuat. Kenapa kamu masih berdiri diam? Percepat. Hanya dengan memenggal kepala Xiao Yan sepenuhnya di sini, kita dapat menghindari masalah di masa depan selamanya. Jiwa putra surga gemetar ketakutan, dan napas kematian memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggantungkan harapan terakhirnya pada banyak orang kuat di dunia neraka di depannya. Alam, Tuan Kerajaan, hakim hidup dan mati mulai menyalakan api aneh di tubuh mereka, dan kekuatan itu tampaknya berasal dari kekuatan api hidup dan mati. Ayo lakukan, tidak ada kata mundur, ini adalah hidup atau mati, dan itu akan terungkap sepenuhnya di sini. Melihat iblis Xiao Yan, yang tampak seperti iblis dewa di kejauhan, aura pembunuh tiba-tiba muncul di wajah lama rumah penguasa dunia. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini, Xiao Yan tidak akan membiarkan mereka pergi. Ledakan, untuk sementara waktu, suara duka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari seluruh tubuh rumah Tuan Dunia. Gelombang menakutkan yang hampir melampaui kognisi Xiao Yan, menyatu sedikit demi sedikit. Apa itu? Meskipun iblis Xiao Yan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dia bukannya tanpa cacat. Ketika rumah penguasa dunia mulai menggunakan gerakan pembunuh seperti itu, Xiao Yan jelas mencium ancaman kematian yang nyata.
Bahkan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang sebenarnya jauh dari kekuatan yang menakutkan. Alam neraka, seni kuasi ilahi, segel Ghoul. Tubuh Mansion tiba-tiba menjadi ilusi, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan kekuatan yang sangat rumit menyebar. Puff, yang terakhir belum selesai bernyanyi sepenuhnya, dan bayangan gelap bunga di sisi lain menyembur keluar dari belakangnya dalam sekejap, benar-benar menembus tubuh Mansion, menyerap kehidupan yang terakhir sedikit demi sedikit. Darah menetes tak terkendali, dan tempat penyebarannya ternyata adalah tempat munculnya bunga-bunga hutan yang tak terhitung jumlahnya. Wakil Tuan Batas, Artien bertanggung jawab atas kehidupan. Lagu apa yang mereka nyanyikan? Raja yang terkejut menelan roh di bawah melihat perubahan mendadak dalam perang langit dan berkata dengan takjub. Diin, apa yang kamu lakukan? Kekuatan sumbernya dengan cepat mereda, dan murid-murid Fujun dipenuhi dengan kemarahan yang hampir gila. Menggunakan segel hantu mayat, bahkan Raja menelan dapat menyegelnya dengan satu pukulan. Dia jelas bertekad untuk menggunakannya dengan tekad untuk mati, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh wakil penguasa dunia. Harapan terakhir telah benar-benar hilang. Aku melakukan caraku sendiri, penebusan dosa. Pendamaian untuk keluarga Xiao. Di belakang Diin Siming, dia mengikuti murid kesayangannya, Xia. Pada saat ini, Xia, di tangannya yang seperti batu giok putih, perlahan-lahan terbakar dengan api hitam yang sangat menyilaukan. Bentuk api hitam itu seperti reinkarnasi, dengan huruf kapital, yang samar-samar mencerminkan gelombang yang sudah dikenalnya. Di dalam, ada aura klan Xiao, Xiaoyan, hentikan. Semua orang membuat kesalahan. Xia berdiri tegak, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bangga. Tetapi pada saat ini yang terakhir ternyata menggertakkan giginya, dan matanya penuh permohonan. Ya, semua orang membuat kesalahan, tapi dosa mereka sudah lama tak terampuni. Aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan perselisihan ini. Setan Xiaoyan tidak menghentikan pengumpulan serangan di tangannya, sebaliknya, dengan munculnya Xia, api suci dan kekuatan iblis di tubuhnya mulai melonjak dan mulai menyatu, dan gelombang fluktuasi energi yang cukup untuk menembus seluruh dunia neraka perlahan-lahan menyatu. Mereka, tentu saja mereka pantas mati, tetapi sekarang klan jahat asing menyerang, mengapa tidak membiarkan mereka yang disalahkan? Masih ada sedikit keberuntungan di hati Diin Siming. Tapi siapa yang akan membayar kebencian leluhur Xiaoku? Menghadapi nyanyian dan harmoni master murid ini, Xiaoyan tersenyum. Darah iblis gelap bersinar di belakangnya, dan nyala api suci yang indah mulai bergulir dan bertemu, dan ada pusaran langit yang samar merangkak di kaki Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya menjadi raja sejati di dunia ini. Ini adalah dewa perang wanita klan Xiao, segel reinkarnasi Xiao Lingsan. Meskipun berada di bawah segel api samsara, itu dapat digunakan untuk menerima warisan samsara. Dan, nyala reinkarnasi, nyala hidup dan mati. Dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia neraka untuk mengumpulkan esensi dari jiwa-jiwa jahat. Gunakan benda-benda ini sebagai ganti keselamatan seluruh dunia neraka, apakah itu cukup? Di matanya, penuh masam, suara Xia tersedak. Xiaoyan, dunia neraka mengendalikan reinkarnasi dari dunia 1000 besar. Setelah dunia neraka benar-benar hancur, seluruh reinkarnasi dunia 1000 besar akan benar-benar kacau. Dengan jiwa-jiwa kesepian melonjak kemana-mana, tidak dapat memasuki neraka, 1000 dunia yang hebat, tidak ada kebutuhan untuk kejahatan luar angkasa sama sekali. Serangan klan akan mengalahkan diri sendiri. Memang benar bahwa pembangkit tenaga listrik di dunia neraka berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan keluarga Xiao. Tetapi mereka bukan pemimpin yang sebenarnya. Mereka, paling-paling, mereka hanya bidak catur. Kejahatannya tidak cukup. Pada saat ini, merasakan serangan yang menghancurkan di bawah kaki Xiaoyan, Raja Roh menelan buru-buru menasihati Xiaoyan. Setelah neraka dihancurkan, dunia 1000 besar pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kepanikan yang disebabkan oleh waktu itu mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan menjadi musuh publik sebenarnya dari dunia 1000 besar, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Suara mendesing, setan Xiaoyan tampaknya berusaha keras untuk menekan kemarahan di tubuhnya, dan napasnya menjadi sangat berat. Aku bisa menyelesaikan kesepakatan ini denganmu, tapi, mereka semua harus mati. Siapa yang berhenti? Siapa yang mati? Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara lagi, dan suaranya penuh dengan rasionalitas.
Oke, ini kesepakatan. Mendengar Xiao Yan melepaskan, hati tegang Yin Ximing perlahan jatuh ke tanah. Guru, penguasa dunia dan hakim hidup dan mati, meskipun mereka telah melepaskan kesalahan mereka, tetapi rasa bersalah tidak berakhir di sana. Pergilah, Xia sepertinya berusaha memperjuangkan sesuatu, tetapi langsung dibawa pergi dari sini oleh Yin Ximing. Yin Ximing tahu bahwa Xiao Yan mampu melepaskan malapetaka dunia neraka, dan dia sudah memiliki keberanian besar. Klan Xiao, iblis, pada saat pergi, mata Xia terus meneteskan air mata, dan dalam benaknya dia mengingat kenangan Fujun, hakim hidup dan mati, raja neraka dunia bawah, dan yang lainnya yang dengan sabar mengajarinya berlatih di masa lalu. Orang-orang yang lembut dan tenang ini, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao? Segala sesuatu di depannya menjadi kabur. Pada saat terakhir pergi, dia samar-samar bisa melihat pusaran aneh di belakang Xiao Yan meledak dengan kekuatan mengerikan, dengan mudah menelan tubuh pembangkit tenaga listrik itu, dan vitalitas dan kehidupan dengan cepat menghilang, memadamkan. Tetapi beberapa orang yang dipimpin oleh Fujun tidak memiliki rasa takut di mata mereka, dan rasa lega yang membuat Xia sangat bingung muncul. Kejahatan yang mereka tinggalkan tidak membahayakan seluruh dunia neraka, dan kematian mereka tidak sia-sia. Alam neraka, Jalan Shenluo. Ini adalah pusat dunia neraka, dan juga merupakan kediaman biasa dari banyak pangeran dan lainnya, tetapi saat ini agak dingin. Seluruh Jalan Shenluo seperti terowongan panjang dan gelap, yang diaspal dengan bangunan istana yang suram. Dua api suci ada di tanganmu, ini adalah segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Kemarahanmu, seharusnya bisa tenang, di aula utama tempat wakil master dunia tinggal, 5 orang muncul bersama saat ini. Xia menatap Xiao Yan dengan wajah tenang di depannya dan 2 pria parubaya di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri, menggertakkan giginya, Tuan dengan lembut mendekati Xiao Yan. Meskipun situasi saat ini adalah akhir terbaik untuk dunia neraka, melihat bahwa Xiao Yan adalah pelakunya yang membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka di depannya, hati Xia masih sakit. Berdengung, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya api ke dalam sakunya, dan perasaan panas terik menghantam wajahnya. Segel reinkarnasi Xiao Lingshan memberi Xiao Yan perasaan yang luar biasa, tetapi Xiao Yan tidak dapat menyerap reinkarnasi dari orang kuat manapun, bahkan dia sendiri tidak menyadari aspek misterius dan aneh darinya. Berani bertanya pada senior, apa yang terjadi pada Xiao Lingshan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap wakil dunia Lord of Hell Realm di kejauhan dengan ekspresi serius. Xiao Yan telah memperhatikan sedikit keanehan ketika dia membunuh Fujun dan yang lainnya sebelumnya, dan sekarang dia hanya bisa bertanya. Selama Perang Dunia Pertama, Master Dunia Generasi Pertama menggunakan api reinkarnasi untuk mengirimnya secara paksa ke lautan reinkarnasi. Jika kamu ingin menemukannya, aku khawatir kamu masih harus pergi ke Laut Samsara. Hanya saja lokasi Laut Samsara itu misterius, dan di seluruh dunia 1000 besar, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Ketika wakil master perbatasan menghadapi pertanyaan Xiao Yan, matanya terus berubah, seolah-olah dia ingin melarikan diri dan menghindar. Ini adalah kunci untuk memasuki tungku neraka, di mana sumber esensi jiwa yang dunia neraka menghabiskan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan mengumpulkan. Dikatakan bahwa itu dapat membuat pembangkit tenaga listrik dari kekuatan jiwa mencapai dunia abadi untuk mendapatkan semacam transformasi. Adapun itu dapat membantu Anda. Itu tidak mungkin. Saya tahu. Saya harap Anda menepati janji Anda dan tidak mempermalukan dunia neraka. Melihat aura agresif Xiao Yan, mata jernih Xia memancarkan kemarahan yang tidak bisa ditundukkan untuk waktu yang lama, dan berjalan langsung ke Xiao Yan dan mengeluarkan kunci gelap. Itu wajar, apa yang saya katakan, Xiao Yan, diperhitungkan. Namun, saya masih ingin tahu tentang hal-hal yang terjadi di tempat pertama, dan saya harap wakil penguasa dunia dapat memberitahu Anda 1 atau 2 hal. Xiao Yan tidak mudah menyerah. Sekarang Fujun dan yang lainnya telah dipenggal sepenuhnya olehnya. Mungkin hanya ada 2 orang di depan mereka yang tahu. Jika urusan Xiao Lingshan tidak diklarifikasi selama perjalanan ke dunia neraka ini, saya takut itu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Lanjutkan, setelah ragu-ragu sebentar, wakil master perbatasan tidak menutup-nutupi. Xiao Lingshan, apakah ada konflik dengan dunia neraka?
Mengapa saya melihat jejak Xiao Lingshan menerobos ke dunia neraka sendirian dari ingatan Fu Junlin sebelum dia meninggal? Xiao Yan sedikit bingung, dan mengabaikan Xia ini, yang seperti film seorang gadis, tetapi berbalik untuk melihat wakil penguasa batas di sampingnya. Saya khawatir hanya dia yang tahu banyak tentang masalah yang tidak jelas semacam ini. Orang-orang dari keluarga Xiao jelas bukan orang yang kejam dan tidak masuk akal. Dan itu pasti sesuatu yang penting untuk dapat membuat Xiao Lingshan bergegas ke dunia neraka dengan marah. Selama Perang Dunia Pertama, seluruh dunia Dakian menderita kerugian besar. Jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya disesaki oleh dunia hantu dan harus mengalir ke dunia neraka, yang menyebabkan hambatan besar bagi reinkarnasi dunia neraka kita. Tetapi hal aneh terjadi pada saat itu, makhluk hidup di dunia yang awalnya tercatat dalam buku kehidupan dan kematian, tetapi hanya orang-orang yang mati dalam pertempuran keluarga Xiao yang menghilang. Xiao Lingshan pernah berpikir bahwa itu adalah dunia neraka kita. Klan Xiao musnah dalam sekali jalan. Jadi mereka secara paksa menantang seluruh dunia neraka dengan kekuatan satu orang. Pada akhirnya, penguasa pemerintah generasi pertama tidak punya pilihan selain mengambil buku kehidupan dan kematian dan membiarkannya memeriksa. Tapi di buku kehidupan dan kematian, tidak ada jejak siapapun dari keluarga Xiao. Itu sepertinya kematian mereka disebabkan oleh tabu dari path kehidupan dan kematian yang disebabkan oleh penghapusan. Dari sini, Xiao Lingshan menyimpulkan bahwa hilangnya jiwa-jiwa klan Xiao yang kuat adalah niat kami. Tetapi orang-orang paling kuat seperti klan Xiao, kekuatan hidup dan mati mereka telah lama dipisahkan dari catatan hidup dan mati. Dalam keputusasaan, rumah besar itu menggunakan semua kekuatannya untuk bekerja sama dengan api samsara, dan baru saja mengirim dia ke lautan reinkarnasi untuk tidur. Reinkarnasi, segel itu juga disegel oleh api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja dunia neraka pada waktu itu sibuk berurusan dengan reinkarnasi dari mereka yang mati, dan tidak memiliki kekuatan dan energi untuk menghapus nama-nama orang-orang dari keluarga Xiao dari buku kehidupan dan kematian. Saya berani menggunakan keamanan seluruh dunia neraka untuk meyakinkan Anda bahwa nama-nama orang-orang dari klan Xiao yang telah dihapus dari buku kehidupan dan kematian bukanlah tindakan dunia neraka kita, tetapi lebih seperti beberapa orang jahat mencoba melenyapkan klan Xiao. Kelelahan. Ada sesuatu yang luar biasa di mata wakil penguasa dunia, tampaknya bahkan mereka belum menyelidiki dengan jelas apa yang aneh tentang periode waktu yang lama ini. Seseorang diam-diam memanipulasi buku kehidupan dan kematian, dan secara sewenang-wenang menghapus nama klan Xiao kita, yang secara tidak langsung menyebabkan klan Xiao hampir musnah. Seseorang ingin menyalahkan dunia neraka. Hati Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menebak sesuatu lebih atau kurang. Saya tidak tahu. Wakil penguasa dunia menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang tidak jelas ini juga diturunkan dari generasi ke generasi, dan sama sekali tidak ada elemen palsu, tetapi itu tidak jelas. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membedakannya. Adapun dalang atau konspirasi lain di balik layar, tidak diketahui. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu, pada saat itu hanya tabu untuk bisa lolos dari peringatan pembangkit tenaga listrik di dunia neraka dan menghapus buku hidup dan mati tanpa izin. Kekuatan orang itu setidaknya tingkat ke-8. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Pertama. Jika orang itu masih hidup, kekuatannya akan lebih menakutkan. Di akhir percakapan, wakil penguasa dunia sepertinya mengingat sesuatu dan berbicara lagi. Terima kasih. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berbicara sedikit. Oke, setelah transaksi selesai, Tuan Xiao Yu harus mengumpulkan hadiahnya sesegera mungkin dan meninggalkan dunia neraka secepat mungkin. Setelah beberapa saat, wakil penguasa dunia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Tidak mungkin, gerakan besar yang diciptakan oleh iblis Xiao Yan telah menyebabkan seluruh dunia neraka bergejolak. Jika orang ini tidak pergi lebih cepat, saya khawatir reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka akan benar-benar kacau. Pada saat itu, dunia 1000 besar akan terlibat dalam perselisihan sipil yang nyata. Mulai sekarang, keluarga Xiao dan dunia neraka telah dibersihkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi ke tungku neraka bersama dengan Raja Menelan Roh dan Naga Iblis Neraka.
Saya hanya tidak tahu apakah yang disebut sumber esensi jiwa di tungku neraka dapat membuat kekuatan jiwa dari alam pengembara abadi saya membuat terobosan dan mencapai alam kesempurnaan yang sebenarnya. Jika dia bisa mencapai keadaan kesempurnaan di sini, Xiao Yan akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam menyempurnakan pil bumi kelas 9, atau bahkan pil surga. Pada saat itu, dengan Xiao Yan, seorang alkemis kelas berat yang bertanggung jawab, kekuatan dari Endless Flame Alliance pasti akan meningkat secara eksponensial, dengan bimbingan kunci tungku neraka, Xiao Yan, Raja Jiwa yang menelan, dan Naga Iblis Neraka dengan mudah mencapai ujung jalan Shenluo, di mana aula gelap gulita muncul dari udara tipis. Seluruh tubuh aula utama diukir dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dunia neraka, garis-garis itu suram dan dingin. Xiao Yan, mari kita berpisah di sini. Huanggu Tiangong gagal mengepung dan menekan kali ini, dan pasti akan mengadopsi beberapa strategi lagi. Saya khawatir tentang perubahan dalam klan, dan saya harus kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, secepatnya. Setelah saya menstabilkan situasi, saya akan bernegosiasi dengan Anda untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Sebagian besar musuh kita tersembunyi dalam kegelapan, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Raja yang menelan roh tampak serius, dan jelas bahwa hal-hal yang dia jelaskan memiliki semacam arti bagi sang penyendiri. Yah, senior, berjalan perlahan, Xiao Yan mengangguk berat, mengetahui bahwa tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengintegrasikan kekuatan, memperluas pengaruh, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun musuh-musuh yang tersembunyi dalam kegelapan, mereka ditahan oleh Raja Menelan Roh dan klan jahat asing. Jadi saya khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yan dalam waktu singkat. Setelah mengirim Raja Menelan pergi, kunci di telapak tangan Xiao Yan menjadi lebih panas. Tetapi yang terakhir tidak bergegas ke aula, tetapi menoleh dan melihat naga neraka di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir berubah menjadi pria parubaya biasa. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat sederhana dan jujur, dan bahkan kekuatannya benar-benar stabil pada tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Setelah dibebaskan dari kendali dunia neraka dan putra surgawi, beberapa asal-usulnya terguncang, menghasilkan sedikit penurunan kekuatan, tetapi itu juga merupakan hasil dari pemulihan kebebasan, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Hei, Tuan Xiao Yan, ada sumber esensi jiwa di aula. Benda itu adalah suplemen yang bagus untukmu, apa yang kamu tunggu? Naga neraka sedikit bingung, jelas, meskipun orang ini kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang kebijaksanaan dan taktik. Apa hubunganmu dengan Raja Naga Api dan klan naga? Xiao Yan merasa bahwa orang ini mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan lawannya menakutkan, detailnya tidak jelas, jadi dia tidak berani membawanya kembali ke wilayah api tanpa akhir. Beberapa cambuk yang tidak pasti lebih baik diselesaikan sepenuhnya di dunia neraka. Jika detail naga iblis neraka dipecahkan dan dibawa kembali ke domain api tak berujung, itu pasti akan memberi aliansi api tak berujung saat ini tempat perlindungan yang kuat. Aku adalah orang kepercayaan sejati dari bawahan Raja Naga Api, tapi aku tergoda oleh Raja Naga Perak untuk sementara waktu dan mencoba mengepung dan membunuh Raja Naga Api. Saya bersalah. Tuan Xiao Yan memiliki kekuatan Raja Naga Emas, dan aku tahu bahwa aku bersalah, tapi aku masih ingin memohon padamu untuk membiarkanku mengambil kesalahanku dan membuat pahala. Suara naga iblis neraka bergetar, dan sepertinya sangat takut pada Xiao Yan. Ras naga, apakah kamu tahu bagaimana klan naga sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening, dan sulit baginya untuk membuat pilihan untuk sementara waktu. Selama perselisihan sipil klan naga, Raja Naga Emas menghilang, dikabarkan bahwa yang terakhir menghilang untuk menyelidiki misteri hilangnya klan Xiao. Sejak itu, perselisihan sipil klan naga dimulai, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memimpin seluruh klan naga, dan perselisihan sipil terus berlanjut. 9 Raja Naga dari klan naga semuanya dipimpin oleh Raja Naga Emas dan Perak, dan mereka dibagi menjadi 2 faksi besar. Ketika saya tidak berkhianat, saya hanya tahu bahwa Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api milik ke faksi Raja Naga Emas. Adapun Raja Naga lainnya, kecuali beberapa milik faksi netral, dan semua Raja Naga lainnya milik faksi Raja Naga Perak. Kekuatan keseluruhan dari faksi Raja Naga Perak bahkan lebih kuat dari Raja Naga Emas. Naga Iblis Neraka buru-buru bersukacita dan menjelaskan informasi yang dia tahu. Situasi klan naga tidak optimis.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, klan naga ini harus pergi, tapi sekarang kekuatannya agak lemah. Tuan Xiao Yan, maafkan saya karena mengambil kebebasan untuk mengatakan, meskipun kekuatan dan efektivitas tempur Anda menakutkan, tetapi sekarang, Anda belum memenuhi syarat untuk masuk ke klan naga. Karena pertempuran ras naga hampir merupakan pertempuran dalam kategori reinkarnasi 8 kali lipat. Naga neraka tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru mengeluarkan suara. Aku tahu, kamu jaga di sini. Saat retretku selesai, aku akan membawamu kembali ke wilayah api tak berujung. Pada waktunya, aku akan pergi ke klan naga lebih banyak lagi. Suara samar jatuh, dan Xiao Yan segera memegang kunci tungku neraka dan menuangkan ke tombol pintu aula utama sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuhnya terlibat di dalamnya. Transformasi ketujuh Dewa Naga, ini adalah metode tertinggi yang hanya dapat dipelajari dan dipahami oleh 9 Raja Naga, bahkan Raja Naga Emas legendaris, yang memiliki kekuatan paling dekat dengan Dewa Naga, hanya dapat menggunakan beberapa level lain untuk dengan enggan melemparkan naga itu. Itu hanya kulit dari transformasi ke-9 Tuhan. Keturunan klan Xiao ini adalah bakat yang menakutkan, jika kamu mengikutinya, mungkin ada harapan untuk kembali ke klan naga di masa depan. Melihat Xiao Yan yang menghilang, mata naga neraka mau tidak mau menunjukkan warna yang kompleks, bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan memasuki aula, dan inilah tungku neraka yang mengerikan di dunia neraka. Tepat setelah mengalir ke tungku neraka, semburan bau busuk datang ke wajahku, bahkan dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 7 saat ini, aku merasa sedikit acuh tak acuh. Api hitam bergulir, dan ada dunia tungku yang tak ada habisnya di bawah. Tampaknya jejak api hitam akan menyebabkan luka yang sangat mengerikan. Berdengung, ketika Xiao Yan bingung, kunci neraka tungku tiba-tiba membuka jalan yang tenang di atas dunia tungku yang aneh ini, membimbing Xiao Yan maju sedikit demi sedikit. Di jalan setapak, ada bunga liar dan rumput liar di mana-mana, dan bahkan di atas tanaman ini, sepotong aneh menyembur keluar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tubuhnya menjauh, dan kekuatan agung melahap terisi. Dan dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua kepompong putih di tanaman jalan. Xiao Yan tidak tersentuh oleh situasi yang merusak seperti itu. Tetapi dengan hancurnya kepompong cacing putih, di atas kekosongan jejak, bola cahaya murni seukuran kepalan tangan sepenuhnya menggantikan seluruh kekosongan gelap. Guru, melihat ratusan ribu gugusan cahaya jiwa di depannya, wajah tenang Xiao Yan berkedut hebat. Dengan kekuatan jiwa dan persepsi Xiao Yan hari ini, mengapa dia tidak bisa menemukan rahasianya? Kelompok cahaya jiwa mengandung kekuatan jiwa yang sangat agung, dan kekuatan ini jelas dirampas dari orang mati di dunia 1000 besar. Seperti yang kita semua tahu, begitu orang mati di dunia 1000 besar jatuh ke neraka, di bawah aturan dunia neraka, ingatan dan kekuatan mereka akan terhapus sebelum reinkarnasi. Pembangkit tenaga listrik dunia tidak sepenuhnya membubarkan kekuatan mereka, dan mengumpulkan mereka sendirian, dan kumpulkan mereka di sini. Kelompok cahaya jiwa yang begitu besar membuat Xiao Yan menyadari untuk pertama kalinya bahaya Fu Jun dan yang lainnya. Orang-orang itu masih hidup. Ho, pada saat yang sama, istana spiritual 9 lapis di tubuh Xiao Yan berdetak kencang, dan gelombang fluktuasi serakah terus mengalir. Di depan sumber esensi jiwa yang begitu besar, bahkan Xiao Yan, yang telah memenuhi istana spiritual lantai 8, tidak bisa tidak tersentuh oleh Dacheng. Istana spiritual tingkat 9 di tubuh saya sekarang hanya memiliki lapisan terakhir yang tersisa. Jika saya bisa mengisinya di sini, dengan kekuatan istana spiritual tingkat 9, itu akan cukup untuk membuat kekuatan jiwa saya sepenuhnya memasuki alam Ascension Immortal. Pada saat itu, hanya dengan memurnikan obat, bahkan di hadapan seluruh dunia 1000 besar, akan sulit untuk menemukan lawan. Dengan daya tarik alkemis transenden seperti itu, aliansi api tak berujung akan memiliki jejak self-pelestarian dan daya tarik. Melihat gugusan cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, pikiran Xiao Yan tiba-tiba menjadi bahagia. Xiao Yan tidak tahu betapa menakutkannya level sempurna dari Immortal Ascension Realm. Namun, berdasarkan tebakan Xiao Yan, dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir hanya ada beberapa orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat mencapainya. Yang paling penting adalah bahwa begitu Xiao Yan menerobos ke kekuatan jiwa tingkat kesempurnaan Immortal Ascension Boundary,
bahkan jika itu adalah pil surgawi peringkat ke-9 yang telah dikabarkan di dunia 1000 besar, dia dapat mulai memperbaikinya sendiri. Tiandan kelas 9 hampir merupakan keberadaan yang paling menakutkan di bawah ramuan ilahi kelas 10. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki Tiandan kelas 9 memiliki daya tarik seperti itu. Alkemis nomor 1 di dunia, benar-benar pantas mendapatkan namanya. Segel reinkarnasi Xiao Lingsan, nyala hidup dan mati, nyala reinkarnasi. Ayo mulai. Setelah membuat beberapa persiapan, Xiao Yan melihat 3 hal di tangannya dan khawatir. Sesh, dengan arah di hatinya, dia tidak lagi membolak-balik, tetapi cahaya jiwa di sekitar Xiao Yan yang telah lama diambil oleh Xiao Yan sedikit tersentuh saat ini, seolah-olah mereka menggumamkan sesuatu. Energi yang terkandung dalam kelompok cahaya jiwa ini terlalu besar. Jika itu adalah satu orang, saya tidak akan berani mengambil risiko menelannya. Lagi pula, begitu ranah jiwa tidak tahan, itu akan terluka parah pada cahaya, dan benar-benar hilang dalam kasus yang parah. Ledakan, kekuatan melahap agung menyembur keluar dengan mudah, langsung menyedot kelompok cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di jejak ini ke dalam tubuh. Kekuatan yang sangat murni perlahan mengalir di tubuh Xiao Yan, menyebabkan banyak tubuh Xiao Yan hilang, dan semburan kegembiraan terpancar. Bahkan kekuatan di dalam tubuh yang telah tinggal di tingkat reinkarnasi kuasi lipat ke-7 mulai mengendur. Dapatkah melahap kekuatan jiwa membantu saya meningkatkan kekuatan saya? Xiao Yan merasakan sesuatu, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, seharusnya pertempuran di dunia neraka, penggunaan kekuatan iblis, ditambah godaan dari 2 api suci dan segel reinkarnasi di depanku. Reinkarnasi itu mengendur. Dalam peringkat reinkarnasi, sangat sulit untuk menembus peringkat kecil, jadi mari kita coba dulu. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan baru saja mengambil segel reinkarnasi ke dalam tasnya, dan 2 api suci diam-diam tertidur di depannya, menunggu kekuatan untuk menelan jiwa. Mereka juga akan menelannya bersama-sama. Adapun ruang di sekitarnya, pada saat ini, telah sepenuhnya ditutupi oleh kelompok cahaya jiwa di tungku neraka. Namun, meskipun dia telah melakukan semua persiapan, Xiao Yan masih tidak berani menganggapnya enteng. Jelas bukan masalah sederhana untuk menembus kesempurnaan batas kenaikan abadi. Jika ada trik tersembunyi di kelompok cahaya ini, konsekuensinya terlalu besar, dan Xiao Yan tidak mau mencoba. Bukan tidak masuk akal untuk berhati-hati dalam membuat kapal Wanyan. Dengan cara ini, Xiao Yan duduk bersila di kehampaan, dan api suci lainnya membakar dan memurnikan semua kelompok cahaya jiwa di ruang ini. Pemurnian semacam ini berlangsung selama hampir 10 hari, dan api suci 7 warna yang mempesona perlahan memudar. Adapun kelompok cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, mereka disempurnakan secara ekstrim oleh Xiao Yan, dan tidak ada jejak kotoran sama sekali. Pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan tungku neraka tampaknya menjadi halus. Dunia di aula seperti jurang yang tak berujung. Setelah ditahan di sini, akan sulit untuk melarikan diri. Inilah sebabnya mengapa penempaan kelompok cahaya jiwa ini akan sangat cepat. Mereka juga ingin pergi dari sini, bahkan jika itu ditelan dan ditinggalkan dengan cara lain, itu lebih baik daripada di tungku neraka yang gelap ini. Ayo mulai. Setelah beberapa saat, alis Xiao Yan tertutup rapat, tangannya terkepal, dan beberapa sidik jari yang sangat misterius terbentuk. Cahaya serakah menyembur keluar dari tengah alisnya, sejalan dengan gelombang alam jiwa di tubuhnya. Sebuah kekuatan hisab yang mengejutkan dan agung muncul dalam sekejap. Jangan melihat kelompok cahaya di depanku, yang ukurannya hanya beberapa puluh meter. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya cukup untuk secara paksa menerobos ranah jiwa dari reinkarnasi tingkat ke-7. Mengikuti gerakan Xiao Yan, seluruh dunia lava neraka menjadi sunyi. Kelompok esensi jiwa ini setelah ditempa olehnya sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian jejak kekuatan sumber jiwa murni yang tidak normal melonjak darinya, keluar, dan akhirnya melilit Xiao tubuh Yan. Di sepanjang kulit yang terakhir, pori-pori, aliran masuk yang stabil ke dalam tubuh, dan bahkan jiwa. Dengan penyerapan seperti itu, 2 api suci juga dipanggil oleh semacam panggilan, dan mereka bersiul menjauh dari tubuh Xiao Yan satu demi satu. Hanya setelah nyala 7 warna menyerap nyala reinkarnasi, ada beberapa penolakan kuat terhadap nyala hidup dan mati, dan itu dicegat dalam kehampaan dalam sekejap.
Dengan masuknya kekuatan jiwa dan penyerapan api reinkarnasi, lapisan terakhir dari istana spiritual 9 lantai Xiao Yan benar-benar terisi hampir dalam sekejap mata, dan bahkan permukaan istana spiritual 9 lantai memiliki lapisan kristal dalam seperti kristal. Sebuah lapisan muncul, dan beberapa fluktuasi kuno samar-samar terungkap di atasnya. Di atas lapisan kristal, samar-samar berkedip kelopak kuno yang samar, dan di kelopak itu, bahkan ada beberapa tanda kata yang luar biasa, semegah kuas para dewa. Generasi ke-9, Bang, pada saat yang sama, ada semburan angin monster aneh di aula, yang membuat naga neraka menjadi gelisah untuk sementara waktu. Keanehan, mengapa ada embusan angin suram yang bergelombang di sini? Mungkinkah seseorang memasuki aula? Ilusi, naga neraka yang menjaga pintu masuk aula utama menyipitkan mata, dan samar-samar melihat api putih susu di sekelilingnya. Tetapi setelah dengan hati-hati merasakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, jika bukan karena ilusi, aku khawatir kekuatan orang ini melebihi kekuatan naga neraka terlalu banyak. Memikirkan kemungkinan kedua, naga neraka merasakan hawa dingin di hatinya, dan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah 3 kali memeriksa bahwa tidak ada napas yang mencurigakan, naga iblis neraka berbaring santai di pintu aula dan tertidur. Penyelesaian besar alam Ascension Immortal sedang menerobos ke tahap kesempurnaan. Di seluruh dunia 1000 besar, selain dari pemimpin dunia di pusat dunia manusia dan pemimpin di luar alam, saya khawatir hanya kekuatan jiwa kedua orang itu yang memasuki tahap kesempurnaan. Tingkat pertumbuhan Xiao Yan ini mengejutkan. Namun, karena Xiao Yan bukan generasi ke-9 dari orang itu, maka kali ini, biarkan dewa ini membantu menggulingkan Yuanzi dari langit dan bumi sepenuhnya. Setelah ini selesai, dewa ini akan membuat klan Xiaomu merangkak padaku seperti anjing yang berduka di kaki. Lagi pula, bagian dari langit dan bumi ini akan kembali ke tanganku. Susu, aura aneh perlahan menyembur keluar, dan segera melirik penampilan terobosan aneh Xiao Yan, tubuhnya melonjak, dan menghilang di sini lagi. Tampaknya semua batasan kosong di dunia ini tidak dapat menahan orang ini, keberadaan yang terakhir sulit dipahami, dan tubuh aslinya tidak diketahui dan sangat misterius, menabrak. Di aula utama, dunia yang awalnya gelap gulita tiba-tiba dipenuhi dengan nyala api yang tak berujung, dan seluruh dunia tiba-tiba berevolusi menjadi dunia api. Aku akan mulai memukul belenggu jiwa yang sempurna. Setelah beberapa saat, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan ada ekspresi bermartabat di matanya. Selama sebulan ini, Xiao Yan telah menyerap kekuatan dari Soul Essence, dan bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, butuh 1 bulan penuh untuk menyerapnya sepenuhnya. Setelah penyerapan selesai, istana spiritual lantai 9 menjadi semakin meningkat, dan perasaan samar mencoba menerobos pengekangan istana spiritual tersapu. Istana spiritual lantai 9 sekarang seperti banjir dan binatang buas yang dicegat dan disegel di lantai 9. Penerobosan, bang, ledakan, gerakan besar terus bergema melalui dunia api ini. Pada akhirnya, istana spiritual 9 lantai di tubuh Xiao Yan tampak membeku dalam sekejap, dan itu benar-benar membuka jalan bagi istana spiritual 9 lantai yang indah. Lapisan demi lapisan, ada kekuatan yang cukup misterius. Segera, di atas tubuh Xiao Yan, cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan gelombang tak terlihat yang hampir melampaui langit memenuhi tubuh Xiao Yan. Ini, apakah tahap kesempurnaan, menelan api reinkarnasi memungkinkan saya untuk menerobos ke tingkat reinkarnasi ke-7? Peringkat api hidup dan mati terlalu rendah, dan menyerapnya tidak dapat membantu saya menerobos. Sepertinya, saya sengaja ditolak oleh yang ketiga, api suci. Sekarang, dengan kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary Perfection Rank, dikombinasikan dengan kekuatan reinkarnasi lapisan ke-7, saya khawatir bahwa di bawah lapisan ke-8, itu tidak terkalahkan. Mengguncang kekuatan agung yang terkandung dalam tubuhnya sesuka hati, wajah Xiao Yan akhirnya dipenuhi dengan senyum menawan. Berdengung, namun, pada saat ini, istana spiritual tingkat 9 di dalam tubuh tiba-tiba melonjak, dan fluktuasi yang sangat aneh tampaknya menyampaikan beberapa informasi yang tidak jelas kepada Xiao Yan. Di atas istana spiritual tingkat 9, ada istana spiritual tingkat 10. Merasakan informasi yang tidak lengkap mengalir keluar dari istana spiritual, tiba-tiba, sebuah pemikiran berani keluar dari pikiranku tanpa terkendali.
Istana spiritual lantai 10. Apakah jiwa tingkat dewa yang legendaris? Jiwa yang abadi dan abadi, sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan betapa mengerikan tingkat yang disebut jiwa tingkat dewa itu. Namun, formasi istana spiritual telah lama diperbaiki, dan bahkan Xiaoyan hari ini tidak berani gegabah membongkar istana spiritual dan membangun kembali istana spiritual. Setelah rekonstruksi gagal, istana spiritual 9 lantai akan dihancurkan, dan kekuatan jiwa yang sengaja dikembangkan akan lenyap dalam sekejap. Sepertinya ketika saya kembali kali ini, saya harus mulai memeriksa, di mana pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah melangkah ke peringkat kesempurnaan di dunia ini. Mungkin para senior itu telah melihat istana spiritual tingkat 10 yang legendaris, atau mungkin belenggu kekuatan jiwa tingkat dewa. Sudah waktunya untuk pergi, menyingkirkan api kehidupan dan kematian dan segel reinkarnasi. Senyum Xiaoyan semakin cerah ketika dia melirik gulungan keterampilan bertarung peringkat dewa api atribut, tahta dewa api, yang diperoleh dari putra surga. Apakah itu istana surgawi kuno, atau pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dalam kegelapan? Cepat atau lambat, Xiaoyan akan menemukannya satu persatu. Permusuhan mengepung dan menekan keluarga Xiao perlu dibalas dengan darah. Pada titik ini, Xiaoyan meninggalkan aula dan membawa naga neraka dalam perjalanan kembali ke wilayah api tak berujung. Guru, ada beberapa fluktuasi aneh di pemakaman reinkarnasi neraka baru-baru ini. Saya khawatir seseorang akan membobolnya. Di mansion Deputy World Lord, wajah Xia terlihat serius. Kuburan reinkarnasi mendiami mayat orang-orang paling kuat di pusat dunia neraka dari dinasti masa lalu, dan mereka telah mati atau jatuh. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Prioritas utama kami adalah memilih beberapa orang kuat dari dunia neraka untuk menggantikan posisi penting di dunia neraka dan menstabilkan siklus hidup dan mati dunia neraka. Itu wajib. Adalah guru, wilayah api tak berujung, istana ibu. Sejak insiden antara Dewa Jahat keempat dan Motuo, pertahanan wilayah api tak berujung menjadi lebih ketat, tetapi ini tidak mempengaruhi kemakmuran wilayah api tak berujung. Di aula ibu mertua, 4 sosok anggun dengan temperamen dan sikap yang sama sekali berbeda duduk di sini bersama, mengobrol dan tertawa satu sama lain, sangat harmonis. Keempat putri itu secara alami adalah Suner, Kailin, Mu Yingying dan Yunyun. Yueru telah menemukan Chang'e di alam surga untuk bersembunyi di penjara iblis kota keempat, dan mungkin rencana penyelamatan akan segera dimulai. Tidak lama kemudian, Yun Yunmei melihat ke depan dan tersenyum manis. Sebagian besar dari apa yang dibicarakan gadis-gadis itu adalah situasi saat ini dari aliansi api tak berujung dan dunia 1000 besar. Bang, tiba-tiba, pintu aula nyonya yang sedingin es tiba-tiba didorong terbuka, dan beberapa penjaga pribadi dengan ekspresi serius masuk. Di belakang mereka, mereka membawa sesosok bermandikan darah. Feng Lao, apa itu? Kamu tidak bersama Xiaoyan? Tiba-tiba, senyum di wajah keempat gundik itu langsung mengeras, dan rasa khidmat dan kecemasan mengalir ke dalam hati mereka. Tuan, Nyonya, 4 gundik, maaf, Feng Waner sekarat, dia nyaris tidak berdiri, dan menggelengkan kepalanya karena malu. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, wajah kecil Mu Yingying sangat marah, matanya yang indah menyusut dengan kencang, dan penampilannya yang dingin seperti orang berdarah dingin yang tegas dalam membunuh. Di antara banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam negosiasi, orang-orang dari musuh bercampur. Tuan Xiao Yu diseret ke neraka oleh orang-orang itu. Feng Waner menggelengkan kepalanya, 4 dewa tanpa tuan, seperti orang berdosa yang melakukan kejahatan keji. Feng Lao, Xiaoyan pergi bersamamu, bagaimana kamu bisa meninggalkannya sendirian? Kembalikan dia padaku. Untuk sementara, matamu Yingying dipenuhi dengan niat membunuh merah, api suci keluar dari tubuhnya, dan kera Feng Lao diangkat secara langsung, seluruh tubuhnya menakutkan. Biarkan aku pergi, ini jelas tidak sesederhana itu. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan Feng Lao untuk keluarga Xiao? Di belakangnya, wajah Su Suiying suram, dan dia juga menatap Mu Yingying dengan mata bermartabat. Aura pembunuh yang sebenarnya pada tubuh yang terakhir terlalu ganas. Jika tidak dihentikan, saya khawatir situasi Feng Lao akan lebih berbahaya. Pengetahuan, melihat nada mendominasi Su Suiying, seluruh tubuh Mu Yingying tiba-tiba bangkit, dan bau mesiu yang kuat langsung memenuhi seluruh aula. Yingying, itu sudah cukup. Pada saat ini, paksaan besar 10 warna Kailin langsung menghentikan lelucon.
Aku akan pergi ke alam hantu, dan mengundang orang-orang kuat seperti Tuan Lei dan Tuan Pemakan Jiwa untuk pergi ke alam neraka. Untuk sesaat, Suner mengerutkan kening, gigi peraknya mengatup ringan, dan kecemasan di hatinya tidak bisa ditambahkan. Aku akan pergi ke dunia iblis untuk mengundang Kaisar Iblis. Cailin juga berbicara pada saat yang sama. Masalah ini memiliki terlalu banyak dampak dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Aku akan ke surga. Yun Yun mengatakan bahwa dia, yang selalu diam, merasa tidak nyaman dan gelisah di hatinya saat ini. Aku memperbaiki kekuatan aliansi api tak berujung dan menyerang dunia neraka. Mu Yingying memejamkan matanya sedikit, dan segera berkata sambil menahan amarah di tubuhnya. Mu Yingying berbeda dari 3 putri lainnya. Sebagai roh pengubah api suci, pengalamannya dan sebagainya tidak sebaik ketiga putrinya, tetapi keberanian untuk mencintai dan membenci sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Puff, Nona, mengapa kamu begitu panik? Tiba-tiba, di bawah situasi tegang seperti itu, suara yang sangat akrab dan malas perlahan keluar dari kehampaan di sudut aula ibu mertua, senyum tipis. Xiao Yan. Melihat bayangan hitam tipis yang memancar keluar dari sisi Mother's Hall, suasana panas di seluruh aula menjadi hening untuk beberapa saat, terutama keempat gadis yang sanubarinya tegang, mata mereka terkunci pada yang terakhir. Tuan Xiao, orang-orang di belakang juga terkejut. Perjalanan ke neraka sudah berakhir. Feng Lao adalah pahlawan wilayah api tak berujung. Xiao Yan dengan mudah muncul dari lorong ruang angkasa dan berkata dengan lembut. Huhu, tidak apa-apa, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu nyonya ketika saya menunggu. Saat berbicara, Su Sueying dan yang lainnya juga menghilang. Untuk sementara waktu, hanya Xiao Yan dan 4 gundik yang tersisa di seluruh aula nyonya. Dunia neraka, apa yang terjadi? Cailin adalah yang pertama berbicara, dan sepertinya ada semacam kemarahan yang bercampur dalam nada tenangnya. Banyak sekutu klan Xiao di masa lalu sekarang pemalu, dan kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelamatkan klan Xiao. Adapun dunia neraka, itu hanya sebuah episode yang dikendalikan oleh tangan hitam di belakang layar. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dan berkata dengan santai. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, hati sanubari keempat gadis itu perlahan menjadi tenang. Siapa? Keluar, tiba-tiba, di lorong ruang di sisi aula ibu, ada semburan asap hitam tebal, dan napas yang sangat kuat perlahan keluar darinya. Di lorong ruang angkasa di aula ibu mertua, di seluruh domain api tak berujung, hanya Xiao Yan yang tahu koordinatnya dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Keluarlah, keempat orang ini juga penguasa wilayah api tak berujung hari ini. Xiao Yan menyeringai, tapi tidak ada fluktuasi lain karena ini. Hei, bayangan hitam di lorong ruang angkasa mendengar kata-kata itu, dan kemudian berjalan keluar sambil menyeringai. Senyum yang sederhana dan jujur muncul begitu saja di hadapan keempat wanita itu, dan kekuatan pada keempat wanita itu mendidih karenanya. Orang ini, apa tempat suci itu? Keheranan muncul di hati keempat gadis itu tanpa penyembunyian, itu karena fluktuasi samar di tubuh pria parubaya di depannya terlalu keras, bahkan beberapa kali lebih kuat dari Xiao Yan. Ini adalah naga iblis neraka, yang pernah menjadi orang kepercayaan Raja Naga Api Naga, dan sekarang secara resmi bergabung dengan wilayah api tak berujung kita. Ngomong-ngomong, kekuatannya berada pada level reinkarnasi kuasi ke-8, kecuali aku dan 5 lainnya. Jangan biarkan siapapun mengetahui keberadaannya. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, naga iblis neraka sekarang menjadi kartu terbawah dari domain api tanpa akhir. Dan Xiao Yan secara alami tidak ingin mengeksposnya dengan mudah kecuali itu adalah pilihan terakhir. Baik, keempat gadis itu setuju serempak. Ngomong-ngomong, baru-baru ini membantuku mengumpulkan beberapa ramuan obat peringkat 9, dan inilah yang harus aku perbaiki dalam retret. Aku hanya bisa menyusahkan kalian para wanita untuk mengumpulkan bahan obat. Omong-omong, gulungan kuning muncul di telapak tangan Xiao Yan. Sebagian besar pil obat tingkat tinggi yang tercatat di gulungan, dan bahkan peringkatnya, pada dasarnya berada di peringkat pil bumi kelas 9 dan pil yang dalam. Tidak perlu khawatir tentang bahan obat, dengan kekuatan aliansi api tak berujung, hanya masalah waktu untuk mengumpulkan bahan obat. Tetapi apakah peringkat ramuan obat ini akan terlalu tinggi? Yun Yunyu memutar tangannya dan memegang gulungan itu, tapi hidung Qiong bergerak sedikit. Sebagian besar pil obat yang tercatat di gulungan memiliki berbagai efek magis, dan bahkan beberapa,
seolah-olah dibuat khusus untuk keempat putri mereka dan pejabat tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung. Alam neraka dan rombongannya, yang berada di belakang pengepungan dan penindasan keluarga Xiao awalnya datang, tetapi berkah tersembunyi telah memungkinkan saya untuk berhasil menerobos ke kekuatan jiwa dari peringkat kesempurnaan batas keabadian Ascension, dan bahkan kekuatan saya telah benar-benar menembus ke peringkat reinkarnasi ke-7. Xiao Yan melihat kekhawatiran di wajah cantik Yun Yun dan langsung berkata, "Apa, alam gerakan ilahi sudah selesai?" Mendengar suara bersahaja Xiao Yan, keempat gadis itu tiba-tiba membeku. Kekuatan jiwa dari peringkat kesempurnaan batas keabadian Ascension, dikombinasikan dengan banyak api suci di tubuh Xiao Yan, bahkan menyempurnakan Tiandan kelas 9 bukanlah ide yang buruk. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal di dunia neraka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, telapak tangannya dibalik, dan nyala hidup dan mati dan segel reinkarnasi di atas ring diam-diam muncul. Segel reinkarnasi, api suci, melihat penampilan kedua item ini, beberapa orang berbicara serempak. Ini adalah Dewi Perang klan Xiao saya. Segel reinkarnasi Xiao Lingsan, api hidup dan mati dan api reinkarnasi diperoleh dari alam neraka, dan api reinkarnasi ditelan oleh saya. Hal-hal ini akan berhasil untukmu. Karena itu, Xiao Yan tidak terus berbicara. 4 putri, 2 dewa langit dan bumi, telapak tangan dan punggung ini penuh dengan daging, yang sangat sulit untuk dilepaskan. Saya sangat berwarna-warni, dan saya tidak membutuhkan hal semacam ini. Mata dingin Kailin berubah sedikit, dan dia adalah orang pertama yang mengeluarkan suara. Kailin, yang memiliki kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, telah mencapai tingkat kelima reinkarnasi. Dengan berlalunya waktu dan persepsi kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, bahkan di masa depan, itu akan cukup untuk melangkah ke tingkat ke-9. Kekuatan segel reinkarnasi dan api suci kurang lebih membatasi skala warna. Aku juga tidak membutuhkannya. Senior 9 Profound Fire Lord sedang tidur di lautan reinkarnasi. Begitu aku menyelamatkan senior, kekuatanku juga akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suner tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, matanya yang indah menatap Mu Yingying di sampingnya. Berikan pada Yingying, gigi perak Yun Yun menggigit, tampaknya di antara 4 wanita, jika menyangkut masalah kediaman dewa, saya khawatir bahkan skala warna dengan kekuatan ular sanca menelan 10 warna lebih rendah daripada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia sudah memiliki pola dewa bunga, jalan menuju kediaman Tuhan tidak bisa dihindari. Tepat ketika hari itu akan datang, saya melihat penampilan ketiga gadis di sampingnya. Mu Yingying merasakan arus hangat di hatinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk 3 wanita lainnya. Dengan bantuan Fen Jue dan Seng Yan, kekuatannya perlahan bisa mengejar mereka. Yingying, terimalah, ya, mulai besok, saya akan mulai mundur untuk memperbaiki semua kekuatan di tubuh saya. Resep ini dikumpulkan dan dikirim ke ruang rahasia segera. Tanduk Perang Dunia Kedua tampaknya semakin dekat, dan kekuatan keseluruhan dari Endless Flame Alliance harus diperkuat secepat mungkin. Selain itu, selama retretku, aku mengirim seseorang untuk mengawasi langit. Menurut para tetua peri api, area misterius tempat Yaoji di penjara tampaknya hanya diketahui oleh Yang Mulia Surgawi Chang'e. Jika kita masuk dengan gegabah, saya khawatir hanya akan ada kerugian besar. Selain itu, kekuatan besar yang keberadaannya tidak diketahui dan bergoyang sama sekali tidak diizinkan untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung. Kecuali untuk beberapa kekuatan seperti ras menelan roh, yang dapat dipercaya, semua kekuatan lain akan menolak. Karena mereka takut pada tangan dan kaki mereka, sulit bagi Endless Flame Alliance untuk tidak membutuhkan kekuatan mereka. Juga, ingatlah untuk secara diam-diam mencari lokasi Laut Samsara, dan selalu perhatikan perubahan pola kekuatan puncak di dunia 1000 besar, Istana Surga Kuno, wilayah pedang dan tempat-tempat lain. Mata Xiao Yan serius, dan dia menjelaskan kekhawatiran yang tersisa di hatinya satu persatu. Baik, setelah beberapa penjelasan, Xiao Yan bergegas ke ruang rahasia tanpa henti. Kelompok alam neraka telah memperoleh banyak hal, dan sekarang ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk berintegrasi. Hehe, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Angin, api, racun, ini adalah teknik abadi terbaik yang diberikan kepadaku oleh orang-orang di dunia neraka. Tidak ada gunanya menyimpannya, jadi aku akan memberikannya kepada kalian 4 bayi kecil. Setelah naga iblis neraka selesai berbicara,
Dia juga mengambil inisiatif untuk meminta untuk mengatur dirinya sendiri di tempat yang santai di wilayah api tak berujung sebagai penjaga gerbang. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua yang sederhana dan jujur ini sebenarnya akan berada di seluruh api tanpa akhir. Wilayah eksistensi yang paling menakutkan, dengan kembalinya Xiaoyan, seluruh wilayah api tak berujung jatuh ke dalam semacam keheningan lagi. Tetapi di bawah keheningan seperti itu, pejabat tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa badai akan segera datang, dan mereka semua bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka, kekuatan. Adapun retret Xiaoyan kali ini, tujuannya adalah untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Dengan efek magis dari banyak pil obat, dia bisa berhasil membuat terobosan dengan kekuatan Raja Petir, Raja Dunia Iblis, Kaisar Iblis, dan orang-orang kuat lainnya. Bersiaplah untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di balik layar. Kekuatan, dimanapun itu, adalah umpan yang sulit. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Endless Flame Alliance adalah milik, tak terhitung daerah lain telah menjadi tegang bersama. Tempat yang jauh, pusat surga, kuil kolam biok. Lokasi yang tepat dari mahkota Chang'e, apakah sudah ditentukan? Our Lady of Yaoqi dan pejabat tinggi lainnya berkumpul di sini pada saat yang sama, melihat sosok di depan mereka dengan cemas. Lokasi spesifik guru telah ditentukan, di penjara iblis kota keempat. Ada ketegasan di mata Yueru, melihat orang-orang kuat seperti Nyonya Yaoqi, Raja Shuro, Del. Arti dari kata-kata itu tampak sangat jelas. Masalah ini sangat penting, mari kita beritahu wilayah api tak berujung terlebih dahulu. Our Lady of Yaoqi melihat ekspresi serius Yueru, dan setelah beberapa saat ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Di penjara iblis kota keempat, hanya dewa jahat keempat sebelumnya yang dipenjara, dan kekuatannya hanya reinkarnasi tingkat ketujuh. Dengan kekuatan kita seperti dunia saat ini, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya, dan perlu untuk memperingatkan domain api tak berujung. Kali ini, aku akan memimpin dalam menyelamatkan Chang'e. Menghadapi kata-kata Our Lady of Yaoqi, Yueru langsung menolaknya. Xiaoyan kembali dari dunia neraka, dan kekuatannya menjadi lebih dan lebih kuat, tidak perlu mengganggu yang terakhir untuk masalah penindasan iblis keempat. Oh, gadis ini, bersiaplah, hanya dengan membiarkan Chang'e kembali ke alam surga, hal-hal di istana Dewa Bulan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat muncul. Domain pedang, tanah Kunlun, dan kekuatan puncak lainnya di dunia seribu besar juga bergoyang saat ini. Apakah mereka ingin memilih untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance, atau bergabung dengan Daqiangong untuk mencari perlindungan? Sulit bagi mereka untuk memutuskan untuk sementara waktu. Di tanah istana surgawi kuno, di pavilion yang tenang, ada seorang pria muda dengan wajah malas dan ekspresi berseri-seri, sepertinya berada di atas dunia ini. Gong, Tuan Istana, putra surgawi sudah mati. Termasuk pembangkit tenaga listrik seperti penguasa alam neraka, semuanya dilenyapkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya, ketika Xiaoyan mencoba menghancurkan dunia neraka, wakil penguasa dunia neraka menggunakan dua api suci dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan untuk melindungi dunia neraka, tetapi kekuatan Xiaoyan juga benar-benar menembus ke reinkarnasi ketujuh. Bahkan kekuatan jiwa telah mencapai tingkat kesempurnaan di batas Immortal Ascension. Udara tiba-tiba terdistorsi, dan aura suram terdengar bersama dengan suara yang bermartabat. Keturunan keluarga Xiao, bakat dan kekuatannya tidak buruk. Biarkan para tetua diam-diam mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar musnah. Apakah itu Raja Dunia Iblis atau tempat perlindungan Raja Petir, dia harus dimusnahkan sepenuhnya. Segera, suara suram dan dingin muncul, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang membuat pikiran seseorang sedikit dingin. Tuan Istana, Penatua Agung, dan yang lainnya, ketika Anda keluar, dikumpulkan oleh pusat dunia manusia, tampaknya atas nama penguasa dunia-dunia manusia, Anda telah pergi keluar dunia. Penjaga suram itu berbicara lagi, rekan yang masih hidup dari Tuan Dunia Alam Manusia, tampaknya dia ingin menjadi gila untuk pangkat Dewa Pertarungan. Yah, biarkan orang ini hidup sedikit lebih lama. Setelah suaranya selesai, ketenangan dipulihkan di sini, tetapi kekuatan orang ini telah mencapai tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya. Melihat dunia ini, itu juga dekat dengan puncak keberadaan. Alam hantu, guru, apakah terlalu berisiko untuk melakukan ini?
Du Qifei menatap Master Guntur yang terperangkap dalam formasi guntur yang ganas di depannya, dan kekhawatiran yang sangat bermartabat muncul di wajahnya yang cantik. Waktunya hampir habis. Perang antara langit dan bumi telah dimulai sejak lama. Alasan mengapa tidak ada gerakan besar di antara pejabat tingkat tinggi dari ras jahat ekstrateritorial adalah karena mereka merencanakan sesuatu di belakang mereka, punggung. Penyelamatan orang-orang dari keluarga Xiao sudah dekat. Kekuatan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia bawah jelas bukan tingkat reinkarnasi ke-6 atau bahkan ke-7. Saya harus berhasil dalam reinkarnasi sesegera mungkin. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ketegasan di mata Raja Guntur tidak dapat ditingkatkan lebih jauh, melihat Guntur yang menakutkan di sekitarnya. Bahkan kemampuan mengerikan Raja Guntur, pada saat ini, ada perasaan gemetar di hatinya. Direinkarnasi secara paksa, kekuatannya sendiri akan dikembalikan ke peringkat reinkarnasi kuasi lapisan ke-8 dari periode puncak, dan bahkan karena efek misterius reinkarnasi, ada kemungkinan sangat kecil bahwa dirinya akan masuk ke lapisan ke-8 yang sebenarnya. Jika reinkarnasi berhasil, Duan Qifei juga akan mendapatkan kekuatan kuasi tingkat ke-8 sebelum reinkarnasi dari Raja Guntur, hampir 2 pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat ke-8. Guru, aku bersamamu. Pada saat ini, seluruh tubuh Duo Qifei menyambar dengan Guntur, dan kekuatan agung langit dan bumi perlahan mengalir keluar, dan ternyata mengikuti Master Guntur dalam sekejap. Omong kosong, kamu, itu saja anak itu tidak memiliki penglihatan, itu kerugiannya. Ya, begitu suara itu jatuh, 2 sosok mengalir ke langit dan guntur bumi yang terdiri dari ribuan guntur pada saat yang sama. Bahaya yang terkandung di dalamnya. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis yang nyata, itu adalah perubahan warna. Jika Anda ingin berhasil secara paksa dalam reinkarnasi, bahaya yang harus Anda lalui pasti krisis. Namun, dengan ketekunan master dan magang ini, saya khawatir hanya masalah waktu sebelum reinkarnasi berhasil. Kediaman klan Menelan. Dengan kembalinya Raja Menelan Roh, semua anggota klan yang memiliki perselisihan dengan klan Xiao dan wilayah api tak berujung semuanya dimasukkan ke dalam penjara surgawi oleh Raja Menelan Roh. Pada awal perang antara langit dan bumi, klan Menelan hampir jatuh. Jika bukan karena bantuan Xiao Yuntian dan yang lainnya, saya khawatir seluruh klan Menelan akan menghilang di sungai panjang sejarah. Karena itu, Raja yang menelan dan banyak orang tua di klan tidak mati untuk kebaikan ini. Saya sangat menyukainya. Mengetahui rasa terima kasih dan pembayaran, hanya semangat agung. Stasiun Istana Dakian, apakah kamu siap? Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Pergilah, begitu kata-kata itu jatuh, pembunuh iblis digital Dakiangong memimpin. Banyak dari mereka dari Tiangong kuno, pusat dunia manusia, dan beberapa orang kuat, benar-benar bergabung untuk mengatasi kekosongan dan menyerang tanah di luar dunia. Dalam tim besar ini, ada lebih dari 1 orang di reinkarnasi tingkat 8, dan barisan keseluruhan dapat dikatakan sangat besar. Pusat manusia, hohoho, pemimpin dunia luar, 4 penjaga, Fa dan keluarga kerajaan tidak ada, hanya mengandalkan Anda sendiri. Kali ini saya akan melihat bagaimana Anda bersembunyi. Pada sosok yang santai, ada gelombang keserakahan yang ekstrim, dan tampaknya serangan Dakiangong dan yang lainnya dipandu olehnya. Penguasa dunia di pusat dunia manusia hampir di atas seluruh dunia 1000 besar, dikenal sebagai penguasa langit dan bumi. Selain daerah-daerah ini, seluruh dunia 1000 besar, daerah yang tak terhitung jumlahnya memiliki persiapan sendiri, karena mereka tahu bahwa hari pertempuran terakhir tampaknya tidak jauh lagi. Setelah pasukan ras alien kewalahan, seluruh dunia Dakian akan jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan ras alien dan dunia Dakian hampir sama, dan tanpa keberadaan ras kuat seperti klan Xiao, kekuatan dunia Dakian sekarang tampaknya tidak sebagus di luar domain. Setelah mundurnya Xiao Yan dari wilayah api tak berujung, seluruh dunia 1000 besar telah memasuki situasi yang sangat tegang. Selain dunia hantu, tuan dan murid, keduanya mundur dan menyerang reinkarnasi. Orang-orang kuat di surga pergi ke penjara iblis kota keempat untuk menyelamatkan Chang'e, dan Kaisar Iblis dan yang lainnya di dunia iblis juga mempercepat kekuatan mereka. Meskipun keluarga peri api tahu bahwa tempat di mana mahkota Yaoji disegel adalah kota paling jahat kedua dalam legenda, mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya,
tampaknya pintu masuk itu benar-benar diisolasi oleh kekuatan misterius. Temukan cara khusus. Adapun dunia iblis, dengan kembalinya Su Sueying, pasukan dunia iblis direkonstruksi dengan kekuatannya sendiri, dan kebangkitan peri medis kecil. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 6 kali lipat yang sebenarnya, dari diam-diam bergabung dengan Endless Flame Alliance. Dunia neraka masih mempertahankan operasi dunia ini, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Pusat dunia manusia dan tempat-tempat lain masih dalam keadaan tenang saat ini, tetapi beberapa makhluk mengerikan di dunia manusia yang dekat dengan puncaknya perlahan-lahan bangun, dan mereka tampaknya memiliki firasat bahwa malapetaka akan datang. Kekuatan orang-orang itu mungkin bukan reinkarnasi 8 kali lipat yang sebanding. Di daerah alam Buddha, tanah Buddhisme Zen makmur. Tetapi saat ini, ada banyak orang kuat berkumpul di sini, termasuk banyak dari mereka, Sang Buddha dari alam Buddha, dan silsilah semua bodhisattva. Kembali ke Buddha saya, penjara penindas iblis ketiga telah dalam keadaan tenang. 6 Buddha reinkarnasi telah dikirim untuk menjaga mereka siang dan malam. Di wajah, ada banyak orang kuat yang saling memandang, mata mereka penuh dengan kemarahan yang samar. Dunia Buddhis pada dasarnya tidak dapat dibedakan dari dunia dan mengendalikan kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan 6 dunia lainnya, kekuatan keyakinan di dunia Buddhis dapat digambarkan sebagai belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya khawatir hanya kerajaan malaikat yang dapat menstabilkannya. Mo Tuo telah dikonfirmasi bahwa dia dimakamkan di tangan domain api yang tak ada habisnya. Para bodhisattva di depan Sang Buddha, tepat setelah Sang Buddha selesai berbicara, mereka menatap Sang Buddha di hadapannya, seolah menunggu Sang Buddha mengeluarkan perintah. Kalau begitu, ayo pergi, wilayah api tak berujung, keturunan klan Xiao, sangat agung. Kitab suci Buddhis yang misterius melonjak di sekitar Buddha, dan gelombang belas kasih yang besar perlahan-lahan tersapu. Kekuatan peringkat reinkarnasi ketujuh, dikombinasikan dengan kekuatan iman dan relik tertinggi. Kekuatan Dewa Dunia Alam Buddha ini dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tuan Dunia, aliansi api tak berujung sangat kuat sekarang. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, begitu konflik muncul, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Dan Dewa Jahat ketiga dipenjarakan di penjara iblis kota ketiga. Jika dia melarikan diri, itu bisa menyebabkan kepanikan yang nyata. Ada banyak orang di kerumunan yang khawatir, yang kita butuhkan hanyalah keadilan. Suara itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba sekelompok pria kuat melintasi kehampaan dan berjalan menuju domain api yang tak berujung. Namun, wakil kaisar-kaisar dunia Sitian Tathagata menjaga perbatasan, dan beberapa tokoh kuat seperti Bodhi Patriarch masih mundur, dan mereka tidak tahu perjalanan Buddha sama sekali, dan ada jejak samar balas dendam publik. Badai akan datang, kerajaan surga, tanah suci yang tak berujung. Di sini, ini adalah surga dari kekuatan suci murni, dan juga merupakan impian banyak orang kuat di dunia, kerajaan malaikat. Apakah kamu siap? Di Aula Putih Perak, ada beberapa sosok yang berdiri di sini saat ini, dan di belakang bayang-bayang hampir dipenuhi dengan 6 sayap yang sangat aneh. Mereka siap bertarung, mengenakan seragam militer, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang untuk keluar. Perintah. Tuan, perjalanan ke dunia iblis ini sangat penting, Anda harus memikirkannya dengan jelas. Di antara keduanya yang dipimpin oleh kerumunan, seorang wanita dengan wajah dingin berbicara dengan acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi emosional dalam suaranya. Kaisar Iblis sudah mengetahui beberapa rahasia malaikat pembantai, dan itu harus dimusnahkan sesegera mungkin. Dia membunuh malaikat kebijaksanaan. Aku khawatir itu juga untuk memberikan jalan itu. Orang memadatkan sayap malaikat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak ada hubungannya jika kita bersembunyi di pusat dunia iblis? Ini konyol. Pergi, begitu suara itu jatuh, sekelompok kecil malaikat langsung melintasi ruang dan waktu dan menyerang pusat dunia iblis. Namun, sebenarnya ada 2 malaikat yang menyala-nyala di tim ini, dan mereka juga merupakan keberadaan menakutkan milik 9 ungu sayap. Ungu, Serafim bersayap 9, itu adalah perwakilan nyata dari reinkarnasi 8 kali lipat. Waktu berlalu, Xiao Yan telah mundur selama hampir 3 tahun, bahkan jika itu adalah sihir misterius yang membatasi perjalanan waktu yang lambat oleh penatua tertinggi dari klan peri api. Setelah Xiao Yan selesai memperbaiki lusinan level tinggi itu, pil obat, sudah setahun sejak dunia luar.
Bahkan sekarang, Xiaoyan, yang sedang dalam retret untuk tujuan memperbaiki lusinan pil obat hingga peringkat ke-9, masih kelelahan untuk sementara waktu, dapat memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk satu potong. Hei, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi aneh. Apakah Xiaoyan pergi? Apakah masih ada musuh yang datang? Pada saat ini, di wilayah api yang tak berujung, seorang lelaki tua yang menjaga gerbang kuil, sapunya sedikit menyapu tanah, dan gelombang aneh tiba-tiba muncul di matanya. Dia menatap ke langit, dan api yang tak berujung di atas langit. Langit tiba-tiba menjadi anehnya bergelombang. Fajar kemasan benar-benar menerangi seluruh langit dari udara tipis. Namun, selain penjaga gerbang lama, tidak ada yang menemukan anomali seperti itu. Lagi pula, butuh banyak waktu untuk kekuatan dalam cahaya kemasan untuk sampai ke sini. Hohoho, di aula ibu mertua, merasakan jejak keluarnya Xiaoyan, keempat putri meletakkan pekerjaan mereka yang sibuk dan berkumpul bersama. 4 wanita, kamu telah bekerja keras tahun ini. Begitu Xiaoyan muncul, dia melihat keempat putrinya, dan kekuatan jiwanya yang tajam dapat merasakan perubahan pada beberapa putri dalam 1 tahun terakhir. Hati tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. 4 pil bumi ini semuanya dibuat khusus untuk Anda, yang dapat membuat kekuatan dan warisan Anda lebih halus. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, 4 botol pil obat yang indah melintas ke arah keempat wanita itu. Keempat wanita itu mengangguk sedikit untuk menerimanya, dan segera menatap Xiaoyan. Tiandan ini diberikan kepada Kaisar Iblis Senior dari dunia iblis. Ini dapat membantunya menembus belenggu dan benar-benar menembus ke tingkat ke-8. Anda harus menyusahkan Yuner untuk pergi ke sana secara pribadi. Pil bumi ini diberikan kepada Master Guntur Senior, yang dapat membuat reinkarnasi mereka lebih sempurna. Pil yang dalam ini semuanya digunakan untuk diberikan kepada banyak pria kuat di aliansi api tak berujung. Distribusi pil jelas dibagi oleh Xiaoyan, untuk dapat memperbaiki sejumlah besar pil obat tingkat tinggi dalam waktu singkat. Di seluruh dunia, mungkin hanya ada Xiaoyan saja. Baik, keempat wanita itu mengangguk pada saat yang sama. Secara alami mengetahui bahwa pil obat ini adalah bahan strategis dalam situasi saat ini, jadi mereka harus ditangani sendiri. Di mana cahaya Buddha datang, saya harap Anda akan melapor kepada Anda, Sang Buddha, penguasa alam Buddha, dan meminta untuk bertemu dengan Raja Xiaoyu. Tiba-tiba, tepat setelah Xiaoyan mengeluarkan pil obat, suara yang dalam dan agung benar-benar bergema di kekosongan domain api yang tak ada habisnya. Terima kasih, sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.